bihi walau karihal musyrikun. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah mengutus Rasulnya dengan petunjuk dan agama yang benar, agar Allah memenangkan agamanya di atas seluruh agama, walaupun orang-orang musyrik membenci hal itu. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridai kita bersama mereka. Amma ba'd, ahibati fillah. Bicara akhirat, maka kita bicara tentang keimanan dan keyakinan. Orang yang yakin dengan sesuatu, maka tentunya dia akan mengejar apa yang dia yakini. Tapi tatkala seorang ragu dengan sesuatu yang ada dalam benak dia, maka dia tidak akan bersungguh-sungguh. Dan manusia adalah makhluk yang memiliki ambisi, memiliki kemauan, tekad, dan dia berusaha untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Oleh karena itu, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad, ya, bukan dalam kitab sahihnya, Nabi SAW mengatakan tentang nama yang paling jujur. Wa asdaquha. Banyak orang memilih nama buat putra dan putrinya, yang terkadang nama itu tidak sesuai dengan realita. Yang terkadang nama itu ketika ditanya apa makna dan maksudnya, sebagian orang tua tidak mengerti. Padahal nama itu adalah identitas. Dan orang akan mendapatkan bagian dari namanya. Apa nama yang paling jujur, yang paling benar, yang paling sesuai dengan realita? Dua nama. Yang pertama kata Nabi SAW, Harith. Yang kedua Hammam. Apa arti Harith? Orang yang terus berusaha. Dia selalu berusaha. Bekerja baik hanya untuk kesenangan dirinya, memenuhi syahwatnya, atau untuk kepentingan yang lainnya. Tapi dia tetap kerja, tuh orang itu kerja. Usaha orang itu, Harith. Dan yang kedua Hammam. Hammam itu artinya orang yang punya keinginan, punya ambisi. Oleh karena itu orang sudah tua, sudah sepuh, tetap dia berambisi. Itulah manusia. Dan kalau bicara ambisi manusia, kemudian usaha dia untuk meraih apa yang dia inginkan, yang dia mauin, ternyata mereka terbagi menjadi dua. Apa kata Allah Azza wa Jalla di surat Asy-Syura ayat 19 dan 20. Coba kita baca ayat ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu latifum bi ibadihi yarzuqu man yasha wa huwal qawiyyul aziz.
Man kana yuridul harsal Yuridu. akhirati nazid lahu fi harfi wa man kana yuridu harsad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Nah, artinya Allah maha lembut terhadap hamba-hambanya. Dia memberi rezeki kepada yang dikehendakinya, dan dialah yang maha kuat lagi maha perkasa. Barang siapa yang mengkehendaki keuntungan di akhirat, maka akan kami tambahkan keuntungan itu baginya, dan barang siapa yang mengkehendaki keuntungan di dunia, kami berikan kepadanya sebagian dari keuntungan dunia, dan tidak ada baginya suatu bagian pun di akhirat. Barakallahu fikum. Subhanallah ya. Di ayat ini Allah menerangkan kepada manusia tentang dirinya. Allah katakan Allah latifun bi'ibadihi. Allah tuh maha lembut sama hamba-hambanya. Lembut Allah itu. Maka kita lihat ada orang-orang pelaku dosa, pelaku kemaksiatan, yang mungkin dalam bayangan kita, ya Allah, kenapa kok nggak diazab aja nih orang ya? Kenapa kok orang ini masih hidup ya? Kenapa orang ini kok masih dikasih umur panjang ya? Allah latifun bi'ibadihi. Yarzuqu man yasha. Allah berikan rezeki kepada siapa yang Allah kehendaki. Agar kita juga sadar bahwa urusan rezeki ini bukan urusan kita. Urusan siapa? Urusan Sang Pencipta. Dia yang memberikan rezeki. Maka kita kadang-kadang lihat fulan ini, ya Allah kasihan fulan ya. Fulan ini semangat kerja, tapi kok tetap susah hidupnya. Sedangkan kita melihat ada orang baru mulai kerja, baru datang merantau, tahu-tahu dia sudah melebihi kawan-kawan lama dia. Kok bisa seperti itu? Yarzuqu man yasha. Allah memberikan rezeki kepada siapa yang Allah kehendaki. Wa huwal qawiyyul aziz. Dan Allah maha kuat dan maha perkasa. Jangan main-main sama Allah. Terkadang sebagian terlena dalam kelembutan Sang Pencipta sehingga dia berbuat nista dan terus berbuat dosa, lupa bahwa Allah itu Al-Qawi. Kita lihat bagaimana Allah tenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya. Selesai cerita. Hari-hari ini kita melihat bagaimana Allah kirimkan badai yang membuat negeri porak-poranda. Bagaimana kita melihat Allah mengirimkan banjir bandang yang membuat hotel runtuh, jembatan terputus, puluhan ribu manusia mengungsi dari negeri mereka. Dia maha kuat dan maha perkasa. Artinya ayat ini mengandung ancaman kepada manusia. Jangan engkau memandang Allah itu maha lembut, terus engkau meremehkan berbuat dosa kepadanya, mencari rezeki dengan cara yang diharamkan, mengejar ambisi dengan menghalalkan segala cara. Lalu Allah sebutkan kondisi manusia. Engkau termasuk yang mana? Man kana yuridu harthal akhirah. Barang siapa yang ambisinya akhirat, ingin keuntungan di akhirat, apa yang akan dia dapatkan? Nazid lahu fi harthi. Kami tambahkan keuntungan dia. Tatkala ambisimu akhirat, yang itu akan berdampak kepada usahamu, kepada kondisi hati dan gerak ragamu. Kata Allah, nazid lahu fi harthi. Kami tambah bagian dia yang tidak akhirat. Ahibati fillah, kalau ditambah bagian kita di dunia, ya mau diapain gitu loh. Mamanya engkau nih dikasih rumah sama Allah 10,
dikasih tanah sama Allah 100.000 hektar, mau diapain? Kita nggak bisa nikmatin. Engkau hanya tidur di satu ranjang. Engkau hanya bisa makan sesuai dengan perutmu. Yang kadang-kala engkau sakit, engkau harus cari dokter. Yang kadang kau harus ke toilet. Yang kadang-kala engkau harus memilih banyak makanan. Ada pantangan ini dan itu. Hadhihi dunya. Maka Allah katakan nazid lahu fi harthi. Kami tambahkan bagi dia keuntungan dia. Maka bagaimana subhanallah jamaah, Allah berikan kepada dia di akhirat. Allahu Akbar. Satu hari sama dengan 1000 tahun. Wa man kana yuridu harthad dunya, barang siapa yang ingin keuntungan dunia, ambisinya dunia, kemewahan dunia, kenyamanan dunia, kelezatan dunia, kekuasaan di dunia, nu'tihi minha, kami akan kasih sebagian darinya. Nggak dikasih semuanya. Dunia ini sempit. Sempit nu dunia. Kalau sudah ada satu yang duduk sebagai gubernur, engkau nggak bisa duduk. Ini dunia. Ada satu orang duduk jadi presiden, engkau bisa duduk di tempat itu. Nggak bisa, cuma satu presidennya. Loh, ini Ustaz ada puluhan orang yang ingin jadi presiden. Satu yang duduk. Maka Allah kasih sebagian dunia nih. Terus, wa ma lahu fil akhirati min nasib. Di akhirat nggak ada apa-apa. Nggak ada bagian buat dia di akhirat kecuali neraka. Di dalam Al-Quranul Karim berulang kali Allah mengingatkan tentang masalah ambisi. Karena banyak manusia terbuai dengan keindahan dunia. Padahal di balik keindahan itu ada kehancuran, ada kebinasaan. Terbuai dengan masa muda dunia, engkau bakal jadi tua loh. Akan ada putih di rambutmu. Akan ada keriput di tanganmu. Akan ada letih, pegal, linu di punggungmu. Itu dunia. Maka Allah ingatkan manusia supaya sadar. Supaya dia bangkit dan menjadikan ambisinya akhirat. Apa kata Allah Azza wa Jalla di surat Al-Isra. Ayat 18 dan 20. Nah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid. Tsumma ja'alna lahu jahannam yaslaha madhmuman madhura. Wa man aradal akhirata wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'min fa ulaika kana sa'yuhum mashkura. Kullan numiddu haula'i wa haula'i min ata'i rabbik. Wa ma kana ata'u rabbika mahdzura. Barang siapa mengkehendaki kehidupan sekarang duniawi, maka kami segerakan baginya di dunia itu apa yang kami kehendaki bagi orang yang kami kehendaki. Dan kami tentukan baginya neraka jahanam. Ia akan memasukinya dalam keadaan tercela dan terusir. Dan barang siapa yang mengkehendaki kehidupan akhirat dan berusaha ke arah itu dengan sungguh-sungguh sedang ia adalah mukmin, maka mereka itu adalah orang-orang yang usahanya dibalasi dengan baik. Kepada masing-masing golongan, baik golongan ini maupun golongan itu, kami berikan bantuan dari kemurahan Tuhanmu. Dan kemurahan Tuhanmu tidak dapat dihalangi. Masya Allah, jemaah. Allah jelaskan lebih detail lagi nih. Tentang barang siapa yang ambisinya dunia.
Allah akan segerakan bagi mereka kelezatan dunia sebagian bagi orang yang kami kehendaki. Terus mau kemana orang itu? Jahannam. Selesai sudah. Jahannam yaslaha mad'uman madhura. Dia akan masuk dalam kondisi hina, terusir, nggak ada kerabat, nggak ada kawan, nggak ada anak. Di dunia, kalau engkau masuk penjara gara-gara dosa-dosa yang kau lakukan, anakmu mungkin akan berkunjung melihatmu. Mungkin istrimu. Mungkin teman-temanmu. Mereka masih berpikir bagaimana dengan fulan ini itu. Nanti di akhirat nggak ada. Engkau terusir, terasingkan di sana. Anak lari dari orang tuanya. Istri lari dari suami. Bapak lari dari anaknya. Hidup penuh kehinaan kelak di neraka. Na'udzubillah min dzalik. Apa penyebabnya? Ambisinya dunia. Ini keputusan Allah ya. Apabila engkau menjadikan ambisimu dunia, engkau sudah tahu kemana engkau akan pergi. Seakan-akan kau udah beli tiket. Ini tiketku. Kemana tiketmu? Neraka Jahannam. Na'udzubillah min dzalik. Tapi orang kok dikatakan engkau mau masuk neraka, nggak ada yang mau. Dan barang siapa yang ingin akhirat, waman aradal akhirah, barang siapa yang ambisius untuk akhiratnya, wasa'alaha sa'i, dan dia berusaha meniti jalan-jalan menuju kepada akhirat dengan catatan wa huwa mu'min. Karena kita akan dapatin orang-orang kafir katanya mau akhirat, dia beribadah. Mungkinkah dia dapat akhirat? Nggak dapat. Kenapa? Karena dia nggak beriman. Ini orang cari akhirat, meniti jalan yang sesuai, dalam kondisi dia beriman, faulaika kana sa'yuhum mashkur. Yang seperti ini Allah akan kasih balasan. Dengan balasan yang bagus sekali jemaah. Karena dua orang ini masih hidup di dunia, baik yang berambisi akhirat atau berambisi dunia, maka Allah memberikan fasilitas dan sarana kepada mereka. Pemburu akhirat, Allah kasih fasilitas. Allah kasih rezeki. Allah kasih kemudahan. Pemburu dunia, Allah kasih juga harta sama dia. Allah kasih kekuasaan sama dia. Nggak ada yang bisa menghalangi. Kadang-kadang sebagian orang, ya Allah kenapa sih fulan kok dikasih sama Allah ya? Fulan ini, ya Allah, hartanya digunakan buat maksiat. Sedangkan fulan yang taat sama Allah kok nggak banyak dikasih. Semua dikasih sama Allah. Sesuai dengan hikmah yang Allah tetapkan. Al-Imam Ahmad dan Imam Tirmidzi meriwayatkan dari hadis Zaid bin Thabit radhiyallahu ta'ala anhu tentang 3 hal yang akan didapatkan kalau ambisimu akhirat. Engkau akan dapat 3. Apa kata Nabi SAW? Man kanatil akhiratu hammahu jama'allahu lahu syamlah wa ja'ala ghinahu fi qalbih wa atathu ad-dunya wa hiya raqimah. Barang siapa yang akhirat menjadi ambisinya, maka yang pertama Allah akan kumpulkan urusan-urusan dia. Allah akan mudahkan urusan dia. Di mana yang dia butuhkan buat akhiratnya, Allah kumpulin. Pikiran dia gak kemana-mana. Dikumpulin, difokuskan kepada tujuan dia. Targetnya seperti itu. Keluarganya, anaknya, kerabatnya, kawannya, hartanya, usahanya.
Allah kumpulin. Dan Allah jadikan manusia itu juga menghargai orang ini. Kenapa? Karena dia tidak berebut dunia sama tuh orang-orang. Jadi semua sarana yang dapat mendukung kebaikan dia itu Allah mudahkan. Mudah datang kajian, mudah bersedekah, mudah sholat, mudah berzikir. Pokoknya Allah urusannya itu Allah kumpulin tuh. Jadi contohnya nih, kalau ada di satu ruangan ini umpamanya, ada 1 kilo emas dalam bentuk 1 graman yang berserakan. Kita capek ngumpulinnya gitu loh. Ngumpulin sini sana. Tapi bagaimana kalau 1 kilo emas itu jadi 1 lantakan ada di depanmu. Engkau tinggal ambil. Seperti itu orang yang ambisinya akhirat. Urusannya dimudahkan. Pikirannya difokuskan. Keluarganya dibenerin sama Allah Azza wa Jalla. Gak susah hidupnya. Gak depresi. Gak stres. Kenapa? Karena Allah kumpulin urusan. Berbeda dengan tadi yang emas 1 kilo dalam bentuk 1 graman yang tersebar di ruangan ini. Yang mungkin ada di bawahnya kursi, ada di bawahnya meja, ada di bawahnya vas bunga. Yang menyebabkan orang akhirnya harus capek itu. Ini enggak. Kalau ambisimu akhirat, Allahu Akbar. Emas 1 lantakan itu seakan-akan kau tinggal ambil. Urusan ini dimudahkan. Dan nikmat yang kedua yang akan didapat diraih orang yang ambisinya akhirat, Allah akan jadikan kekayaan itu di dalam hatinya. Masya Allah jemaah. Bukan di banyaknya harta benda dia. Bukan di pakaian, jam tangan, mobil, kendaraan, aset. Lah. Di sini nih. Kemana dia pergi hatinya dia bawa. Di atas ranjang dia bawa hatinya. Tapi kalau bicara kekayaan harta benda, waduh di mana-mana. Yang menyebabkan dia, aku harus berangkat ke sana, ngecek yang di sana, terbang ke sana, makan siang di Jakarta, makan malam di Singapura, sarapan di Amerika. Ruwet nggak Allah jadikan kekayaan di hatinya jemaah. Wallah dia tidur nyaman. Kaya dia. Dia makan enak. Subhanallah. Itulah kekayaan yang sebenarnya. Allah berikan kepada orang yang ambisinya akhirat. Kata Nabi alaihi salatu wassalam. Di dalam hadis yang riwayatkan Imam Muslim. Beliau mengatakan. Laisal ghina an kathratil arab. Walakinnal ghina ghina nafs. Kekayaan itu kata Nabi SAW bukan dengan banyaknya harta benda. Bukan. Kata siapa? Kata Nabi SAW. Akan tetapi kekayaan yang sebenarnya adalah kekayaan jiwa. Jiwamu kaya. Sehingga engkau tidak menjilat. Sehingga engkau gak perlu merangkak. Sehingga engkau gak perlu sikut sana, sikut sini. Sehingga engkau gak perlu menghalalkan segala cara. Kenapa? Engkau udah kaya. Di mana kekayaanmu? Di sini. Bukan di dompet, bukan di brankas, bukan di ATM. Ini nikmat yang Allah berikan, yang Allah anugerahkan sebagai balasan orang yang ambisinya akhirat. Laisal ghina an kathratil arad. Tatkala Allah berikan kekayaan di dalam dirimu, engkau melihat orang dengan harta yang berlimpah ruah, engkau tidak akan tergoda, engkau tidak akan sakit hati,
engkau tidak akan hasud. Kenapa? Engkau udah lebih kaya dari dia. Nabi SAW pernah berkata kepada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, sebagaimana diriwayatkan Imam Ahmad, "Irdha bima qasamallahu lak takun aghnan nas." Ridhalah engkau dengan apa yang Allah berikan kepadamu, engkau akan menjadi orang yang paling kaya. Nggak ada yang melebihimu. Engkau akan jadi orang paling kaya. Aghnan nas. Dan ini akan didapat orang yang ambisinya akhirat. Allah jadikan kekayaan di jiwanya. Dia menerima dengan apa yang Allah berikan. Al-Imam Syafi'i pernah mengatakan, Idza kunta dha qalbin qanu'in fa anta wa malikud dunya sawa. Apabila engkau memiliki hati yang nerima, yang qanaah, maka engkau dengan penguasa dunia ini, kalau ada yang berkuasa di dunia ini, manusia paling berkuasa umpamanya, sama engkau sama dia. Subhanallah jemaah. Kekayaan hati dan jiwa ini jarang. Makanya kita ngelihat banyak orang sakit mental, sakit jiwa, iri, dengki. Kenapa kita ngelihat pembunuhan begitu merajalela? Kenapa sih? Anak jadi ingat sama Sambo. Kenapa Sambo harus bunuh dia punya anak buah? Apa sih masalahnya? Bukankah dia berkuasa? Ada masalah di dirinya. Ada ketakutan, kecemasan. Berapa banyak kita ngelihat pembunuhan terjadi, jamaah. Ada yang dibuang ke sungai, dibunuh di tempat, di hutan. La haula wa la quwata illa billah. Sakit jiwanya. Karena ambisinya bukan akhirat. Nikmat yang ketiga, sebagai balasan buat orang yang ambisinya akhirat, kata Nabi SAW, wa atathud dunya wa hiya raghimah. Dunia akan datang kepada dia. Dipaksa dibawa ke dia. Rizkinya datang dari arah yang tidak disangka-sangka. Kesulitan-kesulitan dia dimudahkan. Solusi dan jalan keluar selalu ada. Dikasih taufik dia. Dikasih kebutuhan duniawi dia. Tanpa dia minta-minta. Tanpa dia tamak dan rakus. Subhanallah. Ketika dia jadikan ambisinya akhirat, Allah kasih balasan. Udah urusan dunianya dicukupi nama Allah Azza wa Jalla. Ahibbati fillah. Seorang hamba yang hidup dengan ambisi akhirat, keyakinannya akan bulat. Dia tidak akan mudah lalai. Dia akan selalu takut kepada Allah. Berusaha untuk meraih akhiratnya. Dan tatkala ambisi akhirat itu bercampur dengan jantungnya, masuk ke relung-relung hatinya, menyatu dengan darah dan dagingnya, wallahi, kalau dia kehilangan rumah dia, kehilangan perusahaan dia, kehilangan hal-hal yang dia cintai umpamanya, buat dia itu remeh. Kenapa? Karena dia yakin, aku di sini nggak lama. Aku nggak lama. Aku sejatinya diciptakan untuk kehilangan sesuatu, segala sesuatu di muka bumi ini. Ana, antum, dan semuanya
Kita diciptakan untuk kehilangan segala-galanya di muka bumi. Kau akan kehilangan rumahmu, kau akan kehilangan keluargamu, engkau akan kehilangan pekerjaanmu. Kalau ada orang di PHK, engkau bakal kehilangan kerjaanmu dan keluargamu dan rumah dan semuanya. Tatkala orang ambisinya akhirat, sehingga tatkala ada urusan dunia dia kehilangan sesuatu remeh buat dia, ringan. Ada orang yang sampai nangis-nangis, yang sampai depresi, yang sampai putus asa mau bunuh diri. Orang yang ambisinya akhirat santai. Kenapa? Aku diciptakan untuk kehilangan segala-galanya. Kalau sekarang kehilangan, ada orang mungkin kehilangan kakinya karena kecelakaan. Dia akan melihat, ya Allah, anak sebenarnya akan kehilangan kaki, tangan, dan semuanya. Ahibati fillah. Tatkala orang ambisinya akhirat, maka dia tidak akan menyombongkan diri kepada orang lain. Dia tidak akan iri. Dia tidak akan dengki. Gak akan hasut. Kenapa? Ada apa? Dunia ini enggak mau. Ya Allah. Makanya kalau kita lihat orang-orang yang akhirnya harus main dukun, ya, harus main kotor dalam meraih sesuatu, engkau harus tahu nih orang ambisinya dunia. Bakal menghalalkan segala cara. Orang yang ambisinya akhirat, dia hidup bersama manusia di dunia ini. Dia cari rezeki, bukan berarti dia nggak nyari rezeki ya. Orang ambisi akhirat tetap dia berusaha. Tapi tatkala rezeki dia bertambah, hartanya berlimpah ruah, itu tidak membuat dia melampaui batas. Membuat dia bergembira, bereforia, sehingga dengan kekayaan yang diberikan, dia melakukan kemaksiatan. Enggak. Dan apabila dunia yang dia miliki tahu-tahu habis, dia juga enggak galau. Ahibati fillah. Orang yang ambisinya akhirat, enggak akan lihat dia bersungguh-sungguh beramal untuk akhirat. Dia akan berusaha berada di saf pertama, tatkala adzan dikumandangkan, dia berusaha untuk meninggalkan urusan dunianya. Tatkala dia keluar dari rumah Allah untuk mulai bekerja kembali, dia akan selalu ingat sama Allah Azza wa Jal. Lisannya selalu basah mengingat Sang Pencipta. Ahibbat fillah. Ya, orang yang ambisinya akhirat, ingat dia tetap hidup di dunia, dia punya kebutuhan, dia butuh rumah, dia butuh pekerjaan, dia menikah, dia punya anak. Tapi itu semua adalah hal-hal yang remeh. Tidak akan membuat keinginan dia untuk mencari akhirat terganggu dengan mereka. Karena ambisinya udah akhirat. Sehingga kita lihat apabila ada jamaah, keluarganya, orang-orang dekatnya, istrinya yang mau merubah ambisi akhirat dia, maka dia akan siap menceraikan mereka. Nggak ada urusan. Dan itu pernah dilakukan Nabi alaihi salatu wassalam. Nabi pernah mendiamkan istrinya 1 bulan. Semua istrinya. Beliau tinggalkan mereka. Beliau tinggal di sebuah gubuk, mungkin rumah kecil di sebuah kebun selama 1 bulan. Beliau ke masjid, pulang ke sana, tidak mendatangi istri-istrinya. Kenapa? Karena di antara mereka mungkin ada yang mulai ambisinya berubah. Sehingga kalau berubah, hidup mereka akan penat, letih, galau, bahkan mungkin depresi. Setelah 1 bulan, Allah turunkan firman Allah di surat Al-Ahzab ayat 28-29. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika in kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha
in kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha fata'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Wa in kuntunna turidna Allaha wa rasulahu wad daral akhirah fa inna Allaha a'adda lil muhsinati minkunna ajran azima. Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, jika kamu sekalian mengingini kehidupan dunia dan perhiasannya, maka marilah supaya aku berikan kepadamu muhtadan, aku ceraikan kamu mut'ah dan supaya aku berikan kepadamu mut'ah dan aku ceraikan kamu dengan cara yang baik. Dan jika kamu sekalian mengkehendaki keridaan Allah dan Rasul-Nya serta kesenangan di negeri akhirat, maka sesungguhnya Allah menyediakan bagi siapa yang berbuat baik di antaramu pahala yang besar. Subhanallah jemaah. Nabi panggil tuh satu-satu istrinya, dibacakan ayat ini. Kalian maunya apa? Kesenangan dunia, kelezatan dunia, kenyamanan di dunia. Ya udah, kalau gitu aku kasih mut'ah, aku kasih pesangon, aku kasih harta buat kalian. Setelah itu aku ceraikan kalian dengan perceraian yang baik. Kenapa kalau kita hidup dengan seorang pasangan yang ambisinya dunia, kita bakal capek dibuat sama dia. Wiridnya dia dunia. Zikirnya dunia. Ngomongnya dunia. Duduknya dunia. Tidurnya urusan dunia. Capek. Maka kata Nabi SAW, kalau ambisi kalian yang kalian inginkan dunia, kayak mewahan dunia, udah sini. Aku kasih mut'ah. Dan aku ceraikan kalian dengan perceraian yang baik. Selamat tinggal, sudah. Bencana kalau kita hidup dengan orang yang ambisi dunia. Capek. Tapi kalau yang kalian inginkan adalah Allah, Rasulnya, kesenangan akhirat. Nih ambisinya akhirat, Allah akan berikan balasan yang baik buat yang berbuat baik di antara kalian. Balasan yang besar sekali. Wallahi dunia ini jamaah bakal hancur. Nabi SAW menanamkan di diri istri-istrinya agar mereka berambisi akhirat. Dan beliau menanamkan di diri para sahabatnya agar yang menjadi ambisi mereka, tujuan hidup mereka adalah akhirat. Bagaimana tatkala beliau bersama para sahabatnya bekerja, berusaha ya. Beliau mengatakan kepada mereka, labbaik innal aisha aishul akhirah. Labbaik, sesungguhnya kehidupan itu adalah kehidupan akhirat. Bayangin ya kalau kita bicara dunia sama akhirat. Kita hidup di dunia 70 tahun mungkin, 80 tahun kalau nyampe. Satu hari di akhirat. Wa inna yawman 'inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uddu. Sesungguhnya satu hari di sisi Tuhanmu seperti 1000 tahun dalam kehidupan kalian. Bayangin yang kalian hitung tuh 1000 tahun. Itu satu hari nanti di akhirat. Sedangkan kita hidup gak sampai 1000 tahun. Ahibati fillah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah beliau sedang bersama para sahabatnya. Ada kiriman hadiah dari Raja Nasara ya. Jubah yang terbuat dari sutra. Yang dijahit dengan benang emas. Itu para sahabat ketika pegang ya. Kan gak boleh laki-laki pakai ya. Mereka pada pegang. Lembutnya jamaah. Membuat para sahabat itu kagum. Ya Allah, lembut banget sutra ini ya.
Lalu apa kata Nabi SAW? Ata'jabuna min hadhil jubbah. Apakah kalian takjub dengan jubah ini? Fawallahi lama nadilu Sa'ad bin Mu'ad fil jannah ahsan mimma tarawun. Kalian tahu, sapu tangannya. Sapu tangan itu ya untuk bersih-bersih tangan, bersih apa, kayak habis makan ya. Disebutkan. Sapu tangannya, tisunya kalau dikatakan sekarang mungkin ya, tisunya Sa'ad bin Mu'ad di surga itu lebih bagus, lebih lembut daripada yang kalian lihat. Kenapa? Supaya sahabat gak mikirin dunia. Karena kadang-kala kita kalau takjub dengan kehidupan dunia, lupa sama kehidupan akhirat. Nih pernah kejadian para sahabat Nabi dalam perjalanan, mereka singgah di satu tempat. Abdullah bin Mas'ud itu naik pohon. Pohon arok. Pohon arok itu pohon yang biasa akarnya digunakan untuk siwak. Naiklah Abdullah bin Mas'ud ini hendak memetikkan siwak buat Nabi SAW ya. Diambil. Tahu-tahu ada angin yang berhembus. Yang menyebabkan Abdullah bin Mas'ud kurus dia. Mungkin dia bergoyang-goyang. Kemudian tersingkap betisnya. Kurus betisnya. Para sahabat pada ketawa. Melihat itu. Apa kata Nabi SAW? Mimma tadhakun. Apa yang membuat kalian tertawa? Diam sahabat. Mereka tahu mereka melakukan kesalahan. Maka mereka mengatakan min diqqati saqai. Ya Rasulullah. Au min khumusati saqai. Kami tertawa dari kecilnya betisnya dia, kurusnya betisnya dia. Nih, mulai menjadikan dunia sebagai tolak ukur. Menjadikan urusan dunia sebagai bahan tertawaan. Yang kurus, ini orang membuli kan kadang-kadang urusan dunia nih. Maka Nabi SAW mengatakan kepada para sahabatnya, lahuma fil mizan. Kalian tahu dua betisnya Abdullah bin Mas'ud kelak di akhirat, di timbangan hari kiamat, athqalu min jabal Uhud. Lebih berat daripada gunung Uhud. Orang kalau ambisinya dunia, dia akan mengukur semuanya dengan timbangan dunia. Bajunya kek, sepatunya berapa, jamnya harga berapa, motornya harga berapa, mobil. Nabi SAW mengatakan, innallaha la yanzuru ila suwarikum. Wa la yanzuru ila amwalikum. Allah tidak melihat kepada rupa kalian, kepada fisik kalian, bentuk tubuh kalian, rambut kalian, mata kalian, hidung kalian, kulit kalian. La yanzuru ila suwarikum. Wala ila amwalikum. Allah tidak melihat kepada harta kalian. Nggak melihat kepada merek baju yang kalian pakai, tas yang kalian bawa, handphone yang kalian beli, motor yang kalian naikin, mobil yang kalian miliki, rumah mewah, enggak dilihat sama Allah. Ini urusan dunia akan menjadi ukuran orang. Apa yang dilihat? Rupa, harta. Enggak dilihat. Semua bakal jadi bangkai. Secantik apapun dirimu, setampan apapun sosokmu, engkau bakal jadi tengkorak, bakal jadi debu. Itu yang kau banggakan. Maka orang kalau di dunia bikin apa? Bikin lomba, wanita tercantik ya, Miss In. Para sahabatnya, lau ta'lamuna ma a'lam. Kalau kalian tahu apa yang aku ketahui, la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsira. Kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Walama taladzattum bin nisa'i 'alal furush. Kalian gak akan berlezat-lezatan dengan istri kalian di atas ranjang. Makanya Nabi SAW pernah beliau bangun
dari tidurnya. Lalu beliau mengatakan, ya ayyuhan nas, uzkurullah, wahai umat manusia, ingatlah kepada Allah. Ja'atir rajifah tatba'uha radifah, ja'al maut bima fih, ja'al maut bima fih. Beliau mengatakan, kelak akan datang tiupan sangkakala yang pertama, diikutin dengan tiupan yang kedua. Kematian datang dengan semua yang ada di dalam. Kesengsaraan, terputusnya dari semua kelezatan. Antum bisa lihat ya ketika orang mati. Ini orang kaya raya. Kita, subhanallah, kemarin Anda melihat bagaimana, bukan Anda nggak ngelihat sebenarnya, Anda baca. Kematian Ratu Elizabeth, entah bagaimana berapa miliar yang dikeluarkan untuk pemakamannya. Kemudian kematian ada orang Jepang kalau nggak salah, yang proses pemakamannya menghabiskan 183 miliar, sekitar angka itu. Kemana dia, bangkai mau dikemanakan? Ditinggal semuanya dia. Ahibati fillah. Orang ketika ambisi akhirat dia tidak akan bermudah-mudahan berhutang. Enggak. Nih Nabi SAW ya. Ceritanya Muhammad bin Jahsh radhiyallahu anhu qala kunna julusan inda Rasulillah SAW. Pernah satu hari kita lagi duduk bersama Nabi SAW. Farafa'a ra'sahu ila sama. Nabi mengangkat kepalanya ke langit. Kemudian setelah itu beliau meletakkan telapak tangannya di keningnya. Seperti orang yang sedang cemas. Lalu beliau mengatakan, Subhanallah, madza nazala minat tashdid. Apa nih hukuman berat yang turun ini apa? Fasakatna wa fazi'na. Kita semua diam. Kita semua cemas dan ketakutan. Falamma kana minal ghad, keesokan harinya, sa'altuhu, kata Muhammad bin Jahsh, aku bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ma hadha tasydid alladhi nazal? Apa sanksi berat yang turun, hukuman berat yang turun itu apa ya Rasulullah? Faqal, lalu beliau mengatakan, walladhi nafsi biyadihi, law anna rajulan qutila fi sabilillah, thumma uhyiya, thumma qutila, thumma uhyiya, thumma qutila, wa alaihi dainun, ma dakhala al-jannah hatta yuqda anhu dainu. Apabila seorang nih, hukuman berat ya, yang turun itu, sanksi berat yang akan diberikan adalah kepada seorang, beliau mengatakan demi yang jiwaku berada di tangannya, apabila seorang laki-laki tewas di jalan Allah, kemudian dia dihidupkan, kemudian dia berperang dan tewas lagi di jalan Allah, kemudian dia dihidupkan kembali, kemudian untuk ketiga kalinya dia terbunuh lagi, dan dia punya utang, gak masuk surga tuh orang sampai utangnya dilunasi. Rawahun Nasa'i. Orang yang ambisinya akhirat gak akan bermudah-mudahan berhutang. Dia tahu jemaah. Pokoknya orang itu akan hidup berhati-hati. Dan dia akan membawa dari dunia yang dia cukupkan. Maka ahibati fillah, semua terserah kepadamu. Yang ambisinya dunia, urusannya diruwetkan. Yang ambisinya dunia akan cepat capek, cepat lelah, sering galau, stres, depresi, yang ambisinya dunia. Kata Nabi SAW, syattata alaihi syamlah. Seperti tadi, mengumpulkan emas 1 graman yang berserakan. Wa ja'alallahu faqrahu baina ainai. Allah jadikan kefakiran di antara kedua matanya. Hidupnya menderita, penuh ketakutan dengan masa depan. Itu orang yang ambisinya dunia. Dan dunia akan datang ya sekedarnya yang memang udah ditakdirkan buat dia. Tapi dia hidup merana, tersiksa gara-gara ambisi dunia. Engkau tinggal pilih.
Dunia yang kau cintai bahkan kau tinggalkan. Kekayaan yang kau kumpulkan, engkau akan berpisah dengannya. Keluarga, anak, kawan yang mungkin mereka adalah orang-orang yang ngefan sama engkau, suka sama engkau punya pengikut banyak, ribuan, puluhan ribu, ratusan ribu, jutaan, puluhan juta pengikutmu. Semua bakal meninggalkan dirimu. Barakallahu fiik, itu mungkin dapat ana sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Ana kembalikan ke moderator. Jazakillah khair. Jazakillah khair Ustaz. Alhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah Ustaz, ini pertanyaan sudah banyak sekali yang masuk, insya Allah bisa dijawab semua waktunya oleh Ustaz. Saya bacakan yang pertama ya Ustaz. Tafadhalina. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Semoga Pak Ustadz dan keluarga serta semua jamaah kajian di malam ini selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Amin. Ustadz, apakah boleh uang simpanan untuk pelunasan haji dipakai untuk usaha karena menimbang jangka waktu tunggu yang masih puluhan tahun? Barakallahu fikuna, jazakallahu khairan Ustadz atas pencerahannya. Masya Allah, barakallahu fik. Nah, kalau bicara haji ini kewajiban bagi yang mampu. Mampu berangkat, ya berangkat. Belum mampu, ya nggak ada masalah, uangnya mau dipakai untuk ini dan itu. Dan nanti ketika datang waktu pelunasan, kalau memang uangnya ada, ya udah berangkat. Kalau nggak ada berarti engkau nggak mampu. Karena kewajiban haji ini adalah kewajiban untuk yang mampu. Apabila engkau sudah mampu berangkat sekarang. Kan ada haji itu yang reguler ya, yang tadi nunggu mungkin puluhan tahun. Ada haji yang nunggu mungkin beberapa tahun, haji ONH+. Ada haji yang tahun ini punya uang, tahun ini berangkat. Ketika engkau nggak mampu nggak ada masalah. Jadi kalau dikatakan bolehkah dia pakai uang simpanan untuk melunasan haji? Dia belum wajib gitu loh. Dan waktu berangkat dia masih lama. Ketika dia punya keperluan silahkan dia pakai. Insya Allah nggak ada masalah. Tapi ketika nanti waktunya engkau pelunasi, kemudian nggak ada duitnya gimana? Ya berarti nggak mampu. Jadi intinya haji itu kewajiban bagi yang mampu. Dan bagi yang mampu berangkat, jangan menunda-nunda berangkat haji. Hadza wallahu a'lam bissawab. Ustadz yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, Ana seorang suami. Ana berkali-kali mendengarkan kajian Ustadz tentang rumahku masih ngontrak. Akan tetapi Ana masih kurang semangat untuk melakukan sholat sunnah 12 rakaat dalam satu hari. Sholat rawatib di sini maksudnya Ustadz, untuk mendapatkan rumah di surga. Di sisi lain, saat Ana melihat rumah-rumah indah di dunia, Ana justru tertarik dan semangat untuk mendapatkannya demi keluarga. Mohon nasihatnya Ustadz supaya Ana bersemangat untuk mempunyai rumah di surga. Barakallahu fikum, jazakallahu khair. Masya Allah, barakallahu fik. Naam jamaah. Jadi kalau bicara semangat ya, orang itu menjadi lengkap, menjadi baik dengan dua hal. Dengan ilmu dan dengan semangat. Ketika dia punya ilmu, dia jadi tahu gimana cara mendapatkan rumah di surga. Tuh, dia punya ilmu. Tapi pengetahuan dia tentang bagaimana mendapatkan rumah di surga, kalau nggak dibarengin semangat, ya dia nggak bisa mengamalkannya. Apa yang harus dilakukan agar semangat? Kalau urusan dunia semangat, ya. Memang Allah Azza wa Jalla mengatakan bal tu'thirunal hayatad dunya. Kalian lebih mementingkan kehidupan dunia. Maka kita dapat melihat seorang jamaah yang bekerja di bawah terik matahari, berkeringat, mungkin dia sedang ngaspal jalanan ya. Dia ngaspal. Panas dari atas, panas dari bawah, panas dari aspal yang dia bawa.
Tapi ketika masuk waktu sholat, dia nggak sholat. Padahal sholatnya seharusnya di masjid ada AC-nya. Kenapa? Ya boleh jadi karena lemahnya iman dia. Lemahnya keyakinan dia. Atau dia mengikuti syahwatnya. Kalau urusan dunia tadi, engkau dapat duit gitu loh. Tapi aku sholat 12 rakaat, mana rumahnya? Nggak ada. Maka bicara keyakinan. Tumbuhkan keyakinanmu. Dengan terus mengkaji tentang hakikat kehidupan dunia ini. Kau lihat kepada orang-orang yang telah pergi meninggalkan dunia ini. Kau berangkat ke kuburan, kau lihatnya, oh ini kuburannya Pak Harto ya, udah meninggal dunia. Oh ini kuburan orang kaya di Indonesia nomor sekian, mati. Ini kuburannya mati semua. Itu akan membuat kita melihat, ya Allah, ternyata semua akan ditinggalkan. Itu yang pertama. Yang kedua, berdoa engkau. Kita itu nggak akan mampu melakukan ibadah kecuali dengan bantuan Allah. Maka banyak memohon kepada Allah. Baca doa yang Nabi ajarkan alaihi salatu wasallam kepada Mu'adz bin Jabal. Agar dibaca di penghujung setiap sholat. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah hamba untuk senantiasa mengingatmu, bersyukur kepadamu dan beribadah yang baik kepadamu. Minta sama Allah Azza wa Jal. Karena memang gak ada yang dapat menolong kita kecuali Allah. Oleh karena itu tatkala adzan dikumandangkan, kita itu doanya adalah mengulangi ucapan muadzin. Kecuali dalam 2 panggilan. Ketika dia mengatakan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, apa yang kita katakan? La haula wala quwata illa billah. Tiada daya dan kekuatan kecuali dengan bantuan Allah. Yang ketiga, kita perlu kumpul sama orang-orang yang semangat sholat rawatib. Jadi kalau kita punya kawan yang habis sholat zuhur, pada bangun, pada sholat semua, kita biasanya akan semangat gitu loh. Tapi kalau kita punya kawan sama-sama pada nggak sholat, kita udah males, punya kawan juga yang males, ya akhirnya kita tidak menjalankan hal itu. Mungkin dengan cara itu Allah berikan semangat kepada kita dan berikan taufik sehingga kita bisa melaksanakan apa yang kita inginkan sebenarnya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Baik Ustadz, maaf untuk menyambung sholat rawatib tadi Ustadz, afdoliyahnya itu 12 rakaat atau 14 ya Ustadz? Karena kan perbedaannya itu di ba'diyah zuhur ya Ustadz. Kalau yang 12 kan ba'diyah zuhurnya 2 rakaat, kalau yang 14 itu ba'diyah zuhurnya 4. Barakallahu fikum. Nah, kalau bicara untuk membangun rumah di surga, maka 12 rakaat hadis Nabi SAW. Man shalla ithnai au thintai asyrata raka'ah. Itu untuk mendapatkan rumah di surga. Adapun yang 4 sebelum zuhur, 4 setelah zuhur, itu bukan berkaitan dengan membangun rumah di surga. Tapi itu dengan fadilah lain, di mana akan mendapatkan stempel bebas dari api neraka. Jadi ada tambahan fadilah. Jadi kalau bicara apakah 14 rakaat atau 12 rakaat, tetap 12 rakaat untuk membangun rumah di surga. Adapun yang tambahan 2 rakaat jadi 14 itu tidak masuk dalam hadis yang 12 rakaat tadi. Tapi hadisnya juga sahih. Silahkan juga melakukan hal itu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Baik Ustadz Thayyib. Selanjutnya Ustadz, Masya Allah ini dari seorang pelajar Ustadz Ihwan. Assalamualaikum Ustadz, Afwan permisi bertanya. Bismillah, saat ini saya masih seorang pelajar dan masih bersekolah di SMA umum. Di sini saya kerap masih bingung dan dilema akan batasan terhadap interaksi dengan lawan jenis. Kadang terasa sangat susah untuk berjauhan dari larangan-larangan terhadap lawan jenis. Seperti berinteraksi, mengobrol, dan semacamnya. Itu pasti ada. Nah, untuk nasihatnya itu bagaimana ya Ustadz? Saya juga bingung dengan pilihan ini. Apakah saya harus berhijrah atau pindah ke tempat yang lebih baik? Karena jujur Ustadz, saya merasa jauh akan
Saya merasa jauh akan aturan-aturan Islam serta kerap lupa kepada Allah. Jadi saya mohon nasihatnya Ustadz. Jazakumullahu khairan. Barakallahu fikum, subhanallah ya. Taib jamaah. Ya, ini jadi masalah kita bersama. Kenapa sih anak-anak itu harus dikumpulin laki sama perempuan? Apa urgensinya? Ahibati fillah. Kalau tujuannya bagaimana mendidik anak-anak menjadi generasi masa depan, penerus yang baik, ya nggak harus dikumpulin sama perempuan. Perempuan biarin sama perempuan, laki biarin sama laki-laki. Anak ingin mengajak semuanya untuk berpikir dengan akal sehat. Jangan ketika anak menyampaikan ini, oh ini Islam fundamentalis ya. Islam aliran keras, ya Allah. Engkau coba berpikir, di Jakarta tuh ada sebuah sekolahan ya. SMA namanya Canisius. Kolese Canisius. Itu didirikan tahun 27 sama Belanda. Dan sampai hari ini di Jalan Menteng sana udah jangan ditanya sudah. Ini sekolah mahal, sekolah bagus dan khusus laki-laki. Sudah hampir 100 tahun jemaah. Sekolah Katolik gitu. Khusus laki-laki. Apa bermasalah? Nggak bermasalah. Yang penting itu outputnya jadi apa tuh anak-anak. Ketika laki perempuan dikumpulin, mereka banyak bermain, mereka banyak berbuat dosa. Dikatakan jangan berzina, jangan ya berbuat nista. Ya gimana seperti orang yang dilemparkan ke air lalu dikatakan jangan sampai basah engkau. Maka hibati fillah ini masalah kita bersama ya. Masya Allah kalau baca coba dibaca, anak lagi baca nih ya. Kolese Canisius di sini disebutkan jenis sekolah swasta, sekolah Katolik, pendidikan gender tunggal. Maju sampai hari ini. Ada menteri-menteri, pejabat-pejabat negara lulusan sana. Nggak kumpul laki sama perempuan. Tapi ala kulli hal, kembali kepada pertanyaan tadi. Ya ketika engkau bisa cari sekolahan yang kau terbebaskan dari godaan-godaan tersebut, mau nggak mau engkau harus tinggalkan. Engkau sudah ngomong sendiri, sulit untuk tidak melakukan yang dilarang oleh Tuhan. Dalam kondisi di tempat itu. Mau gimana gitu, engkau harus menundukkan pandangan. Engkau tidak boleh berkholwat, nggak boleh berbaur dengan mereka. Ya tatkala engkau nggak bisa keluar dari sana, maka kondisinya engkau harus taat dengan aturan Allah Azza wa Jalla. Tundukkan pandanganmu ketika berbicara dengan lawan jenis, ketika memang ada perlunya, selesai. Tapi jemaah, ini masalah kita bersama. Engkau tinggal cari pilihan sekolah yang khusus laki-laki, bagi yang berbasis Islam ya, dengan harapan Allah menjagamu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Baik Ustaz, selanjutnya Afwan Ustadz izin bertanya, bagaimanakah jihadnya seorang istri? Jazakallahu khairan. Barakallahu fikum ya. Kalau bicara jihadnya seorang istri, ada jihadnya seorang wanita. Jihadnya seorang wanita ini ya nggak harus dia istri ya. Boleh jadi dia seorang ibu yang suaminya udah meninggal dunia. Atau dia seorang gadis yang belum menikah. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha pernah bertanya kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, naral jihad afdal al-amal, afala nujahid.
Wahai Rasulullah, kami melihat jihad ini adalah amalan yang paling mulia. Kenapa kita nggak jihad aja perempuan-perempuan ini? Nggak bicara istri, perempuan-perempuan nih. Apa kata Nabi SAW? Lakunna jihadun la qitala fi. Bagi kalian ada jihad yang tidak ada peperangan di dalamnya. Apa itu? Hajjun mabrur. Melaksanakan ibadah haji dengan baik. Haji yang mabrur. Itu jihadnya wanita. Memang ada sebuah hadis berkaitan dengan jihadnya seorang istri. Ada sebuah hadis yang hadis ini diperselisihkan kesahihannya tentang ada seorang wanita di masa sahabat yang dikenal dengan oratornya para wanita ya. Dia datang kepada Nabi SAW. Dia menjelaskan, ya Rasulullah, bahwasanya laki-laki ini berangkat jihad. Mereka dapat fadilah yang mulia ya di sana. Sedangkan kami perempuan ini ngurusin anak-anak mereka. Ya ngurusin rumah mereka. Gimana gitu loh kita ini. Apakah itu akan sebanding dengan yang dilakukan oleh para laki yang berjihad di jalan Allah Azza wa Jalla? Kata Nabi SAW, baiknya seorang, ini cuma hadis diperselisihkan kesahihannya, baiknya seorang istri kepada suaminya, ngurusin kewajiban-kewajiban dia, memenuhi hak-hak suaminya, ngurusin anak-anaknya, insya Allah itu setara dengan yang berangkat jihad di jalan Allah Azza wa Jalla. Seperti itu. Tapi tadi hadis yang sahih, bahwasanya jihadnya seorang wanita adalah berangkat haji. Hadza wallahu a'lam bissawab. Baik Ustadz Afwan, boleh berapa lagi Ustadz pertanyaannya? Mungkin boleh 3 pertanyaan lagi. Baik Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, Ana seorang karyawan. Saat ini Ana berkeinginan untuk terus istiqomah dengan Ana meninggalkan pekerjaan Ana yang Ana rasa ada beberapa kondisi di pekerjaan Ana yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Tapi di satu sisi Ana merasa masih banyak tanggung jawab yang harus Ana penuhi Ustadz. Mohon penjelasannya. Apa yang harus Ana lakukan hingga Ana lebih fokus dengan akhirat Ana yang selama ini masih banyak kurangnya. Jazakallah khairan Ustadz. Masya Allah, barakallah fiik. Ya, ahibati fillah. Tadi disampaikan bahwasanya ambisi akhirat ini bukan berarti kita nggak kerja. Bagaimana para sahabat Nabi, Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, Abu Bakar Siddiq. Mereka bekerja. Mereka punya perdagangan, mereka punya perusahaan mungkin. Mereka punya bisnis yang besar. Tapi ambisinya akhirat. Dia mencari dunia untuk akhirat. Jadi kalau dikatakan tadi pekerjaannya banyak pelanggaran syariat, ya mau nggak mau dia keluar. Cari kerjaan lain. Bukan berarti tatkala kita ada satu pekerjaan yang tidak sesuai dengan agama, kita tinggalkan kemudian kita nggak boleh bekerja. Boleh selama pekerjaan itu sesuai dengan syariat. Dan niatkan dengan pekerjaanmu akhirat. Kalau dikatakan tadi anak punya tanggung jawab, ya anak punya hal-hal yang harus anak penuhi, silahkan. Tapi tetap ambisinya adalah akhirat. Makanya kata Nabi SAW, orang yang kerja demi memberikan nafkah kepada anak-anaknya, dia di jalan Allah. Yang bekerja untuk memberikan nafkah kepada kedua orang tuanya, huwa fi sabilillah. Yang bekerja untuk menjaga kehormatan dirinya supaya dia nggak jadi benalu di masyarakat, dia di jalan Allah. Tapi kalau dia bekerja riya'an wa mufakharatan, untuk berbangga-banggaan, untuk pamer kekayaan, fahuwa fi sabilis syaitan. Dia di jalan syaitan gitu. Jadi solusinya tadi, tatkala memang pekerjaanmu bermasalah, tinggalkan. Cari kerjaan yang lain. Namun tetap niatkan dengan bekerja untuk akhirat. Seperti itu. Jadi ahibati fillah, tetaplah bekerja. Tapi hatimu berharap agar akhiratmu lebih baik daripada duniamu. Karena kebanyakan manusia lebih mementingkan dunianya. Hada wallahu a'lam bissawab. Baik Ustadz. Kemudian selanjutnya, Bismillah, Afwan Ustadz, apakah orang yang sudah wafat di alam barzah itu dan mendapatkan nikmat kubur bisa bertemu dan berkomunikasi dengan keluarganya yang sudah wafat juga dan yang sama-sama mendapatkan nikmat kubur? Kemudian ada yang agak mirip juga, apakah nanti jika ada anak bayi yang meninggal duluan, apakah bisa bertemu dengan ibunya di akhirat kelak
sementara pada saat itu ibunya belum berhijrah, maksudnya pada saat melahirkan si bayi ini meninggal gitu Ustaz. Jazakumullah khairan. Masya Allah, barakallahu fiik. Ya ahibati fillah. Kalau bicara nikmat di alam barzakh, ada nikmat, ada azab di sana, maka itu adalah hal yang gaib. Tapi yang jelas mereka akan mendapatkan nikmat yang besar sekali. Lebih nikmat daripada yang di dunia. Nabi SAW mengatakan bahwasanya kuburan itu adalah persinggahan pertama dari persinggahan akhirat. Bagaimana ruh orang yang beriman itu akan berada di dalam rongga burung berwarna hijau yang dia terbang di pohon-pohon surga. Dan dia mungkin gak sendirian bersama ruh-ruh yang lainnya. Maka Ibnu Qayyim mengatakan terjadi tazawur, ya, saling berziarah di antara ruh-ruh orang yang sudah meninggal dunia sebagai bentuk kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka. Tentunya orang-orang yang soleh, ya, orang-orang yang baik yang mendapatkan nikmat, berbeda dengan yang sedang diazab. Kalau bicara pertanyaan kedua, apakah ibunya akan bertemu dengan duanya sama-sama meninggal, ya, seperti itu, apakah mungkin bertemu? Ya tadi tergantung amalannya. Kalau bicara ibunya, ketika anaknya meninggal dunia, dia bersabar menerima kondisi tersebut. Kemudian atau dia dulu enggak, setelah itu dia berubah, hijrah menjadi orang yang baik. Intinya ketika dia mendapatkan nikmat, maka insya Allah nikmat berziarah, nikmat berada di rongga burung yang berwarna hijau yang dapat terbang di pohon-pohon surga sana, insya Allah dia akan mendapatkannya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Sepertinya ke pertanyaan terakhir, nah. Ya, baik Ustadz. Yang terakhir, bagaimana jika kita membeli sesuatu barang bukan berdasarkan mereknya, tetapi hanya diniatkan membeli barang tersebut karena kualitasnya diakui baik, artinya memang barang itu bermerek gitu Ustadz. Karena kan sekarang banyak juga barang-barang yang harganya murah tapi tidak tahan lama. Bagaimana jika kita membeli barang bermerek tersebut dengan niatan di atas tadi, untuk kualitasnya lebih baik, apakah itu termasuk berlebihan Ustadz? Masya Allah, barakallahu fiik. Ya ahibati fillah, gak apa-apa orang beli barang branded, ya, barang yang bagus, tapi niatnya tadi bukan untuk berbangga-banggaan, bukan untuk sombong. Nabi SAW mengatakan, Kul washrab walbas watasaddaq min ghairi sarafin wala makhilah. Silakan kau makan, minum, pakai baju, beli apa, engkau bersedekah dengan catatan dua. Tidak berlebih-lebihan dan tidak sombong. Berlebih-lebihan itu boleh jadi memaksakan diri. Uang dia gak cukup. Sampai berhutang sana, hutang sini. Ada orang yang penghasilannya banyak. Dia beli itu sedikit buat dia gitu. Gak menyebabkan dia terhitung berlebih-lebihan. Berlebih-lebihan itu boleh jadi besar pasak daripada tiang, ya. Itu yang terjadi di masyarakat. Kadang-kala dia demi pakai motor yang bagus, dia harus utang ini itu. Hidupnya akhirnya penuh dengan penderitaan. Jadi silahkan beli barang branded kalau dia mau dan punya kemampuan. Asalkan tadi tidak berlebih-lebihan dan tidak sombong. Bukan untuk merendahkan yang lainnya. Tidak sombong. Itu mungkin dapat Anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kembali Anda ingatkan, kita hidup di dunia. Kita perlu ongkos, kita perlu biaya. Ada banyak fasilitas yang kita butuhkan dalam kehidupan ini. Tapi ambisi kita tetap akhirat. Kenapa? Karena dunia bakal kita tinggalkan untuk selama-lamanya. Sampai berjumpa kembali. Semoga senantiasa dalam lindungan ilahi. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Ana kembalikan ke moderator. Jazakillah khair. Alhamdulillahirabbil alamin. Kajian malam ini sudah selesai dan pertanyaan-pertanyaan juga sudah dijawab oleh Ustadz. Afwan untuk jamaah yang lain, untuk beberapa pertanyaan belum bisa dibaca.